Salam sejahtera dan selamat pagi bagi kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap diberkati oleh Tuhan di dalam melanjutkan aktivitas kita sepanjang satu hari ini. Sebelum kita mengawali aktivitas kita terlebih dahulu bersekutu dengan firman Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, pada hari Jumat tanggal 9 Juni tahun 2023, tertulis pada kitab 2 Samuel pasal 22 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Karena Engkaulah pelitaku ya Tuhan, dan Tuhan menyinari kegelapanku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, pernahkah kita merenungkan perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita mau jujur, kita akan menyadari bahwa di dalam kesulitan hidup dan ancaman bahaya apapun, ternyata Tuhan selalu setia menolong kita keluar dari kesulitan ataupun melindungi kita dari bahaya yang mengancam. Tentu saja, kalau tidak, kita tidak akan mungkin bertahan hidup sampai sekarang ini. Dan demikian juga firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini. Kita diingatkan kepada pengalaman atau perjalanan hidup Raja Daud yang dipanggil oleh Tuhan sebagai raja di tengah-tengah bangsa Israel. Di dalam menjalankan panggilan Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan Daud, sungguh banyak hal yang terjadi yang dia lalui. Ada suka, ada juga duka. Tetapi Daud menuangkannya semua dalam sebuah syair lagu. Itulah yang kita baca di dalam nas firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini. Dan kita juga sudah sering juga mendengar tentang lagu yang ada hubungannya dengan nas firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Jadi Daud di dalam nats untuk kita pada pagi hari ini adalah dia menunjukkan pengenalan yang sangat dalam. Dia menunjukkan pengenalan yang sangat dalam kepada Tuhan Allah melalui pengalamannya. Artinya, apapun yang dia hadapi di dalam perjalanan hidupnya, baik suka maupun duka, hanya satu kekuatan yang dia rasakan, yakni seruan kepada Tuhan. Seruan kepada Tuhan merupakan satu alamat yang pasti. Dia tidak berseru kepada siapapun. Tetapi di dalam pengalaman perjalanan hidupnya, dia selalu merasakan dia bersama dengan Tuhan. Setiap apapun sikap dan tindakan yang dia lakukan di dalam kehidupannya, di dalam perjalanan hidupnya, dia selalu ingat kepada Tuhan. Dan dia selalu merasakan kedekatan dengan Tuhan. Ketika dia berjalan, apapun yang dia alami,
tapi dia merasakan Tuhan itu selalu bersama dengan dia. Tuhan itu selalu di sisinya. Tuhan itu selalu ada di depannya. Dan itulah yang memberi dia kekuatan apapun yang dia hadapi. Bahkan bahaya apapun, ancaman apapun, dia tidak pernah merasa takut. Dia tidak pernah merasa bimbang karena dia yakin dan percaya akan penyertaan Tuhan yang setia. Itulah yang mengingatkan kita juga di dalam perjalanan hidup kita. Di dalam perjalanan hidup kita ini, tanpa bimbingan Tuhan yang disebut pelita di dalam hidup kita melalui firman-Nya, kita tidak mampu melakukan apapun. Dan bahkan bagi kita hidup ini hampa, dan bahkan terkadang bagi kita hidup ini penuh dengan kegelapan saat kita merasakan kekhawatiran, merasakan bimbang, diperhadapkan dengan berbagai rintangan dan cobaan, tetapi kita diingatkan ada satu pelita yang menyinari kita. Pelita dalam arti bukan sebatas penerang dan lain sebagainya, tetapi pelita yang sungguh luar biasa adalah satu-satunya hanya firman Tuhan. Dia pelita saat kita berjalan di dalam kegelapan dalam arti saat kita diperhadapkan dengan rintangan dan cobaan. Dan firman Tuhan juga merupakan tongkat bagi jalan yang licin. Kita digambarkan bagai berjalan di jalan yang licin. Terkadang kita tidak tahu jalan mana yang harus kita lalui. Terkadang kita tersesat kalau kita diperhadapkan dengan berbagai beban hidup. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini supaya kita berseru hanya kepada Tuhan saja. Dia selalu siap, setia, menyendengkan telinganya untuk kita. Dia satu-satunya kekuatan bagi kita melalui firman-Nya yang menyapa kita pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan yang mengingatkan kita pada pagi hari ini menjadi pembimbing di dalam perjalanan hidup kita, sehingga Tuhan selalu setia menunjukkan jalan mana yang harus kita lalui, dan jalan yang membuat kita terkadang tersesat. Tuhan selalu menuntun kita, dan Tuhan selalu menjauhkan kita dari setiap perjalanan hidup yang menyesatkan. Tetapi kita harus yakin dan percaya Dia selalu mendahului kita. Melalui firman-Nya, Dia menjadi terang bagi jalan kita, sehingga kita dimampukan berjalan di jalan kebenaran Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Berkati ya Bapa, curahkan Roh Kudus-Mu memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga firman-Mu memberi kami kekuatan, meneguhkan hati, meneguhkan iman kami, dan firman-Mu dapat membimbing kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami, apapun yang kami hadapi, baik suka maupun duka, baik rintangan cobaan yang kami hadapi, tetapi Engkau selalu setia beserta dengan kami melalui firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan yang menyertai kami dan memberkati setiap rencana dan pekerjaan kami sepanjang satu hari ini dan seterusnya. Engkau juga beri kami kesehatan, kekuatan, dan iman yang teguh di dalam menjalani perjalanan hidup kami. Bapa di dalam surga, kami berdoa buat jemaat Tuhan yang masih terbaring di rumah sakit, baik juga Tuhan pemulihan di rumah. Biarlah Tuhan yang memberkati, yang menjamah mereka dengan jamahan tangan-Mu yang penuh kuasa, dan memberkati tangan para medis yang melakukan usaha perawatan kepada mereka.
biarlah Tuhan yang campur tangan agar mereka boleh menerima kesembuhan dan boleh bersuka cita bersama-sama dengan keluarga. Terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami serahkan juga doa kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, dan kami mohon ampun akan dosa dan salah kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, selamat melakukan aktivitas sepanjang satu hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam sehat.